Ya, tinggi Quran. Ya, itu min jumlatil adab. Jadi jangan menyepelehin ya Al-Quran. Jangan menyepelekan ayat Quran. Quran dia disobek. Quran sobek aja masih perlu kita hormatin. Quran sobek ya ketemu tuh Quran pada besar-besar. Hormatinya hormatin dengan nahi ditaruh di tempat yang layak. Maka kata orang tua gini, jadi gini-gini Pak, kayak Quran sobek. Maksudnya hormatin begitu ya. Hormatin. Ya tapi nggak sama lah sama Quran. Quran itu kalamullah. Quran kalamullah qadim ya. Kalamullah itu qadim ya. Yang mulanya laisat bihaqqin wa sautin. Berhuruf dan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, al-babul hadiyah wal 20. Setelah kita baca hadis yang ke-20 tentang malu kemarin tuh ya, bulan kemarin, bulan minggu ya. Kemudian pindah kepada bab tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya luzumu ta'atillah, terus menerus taat kepada Allah. Ya. Ada istiqomah fit tauhid, ada istiqomah fis syariah. Ya, istiqomah ada dua. Ada istiqomah di dalam bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, aw mukhalafatuhu ta'ala lil awadisi. Itu sifat 20 bahasanya. Ya, berbeda Allah taala kepada segala yang makhluk, ini kepada makhluk. Allah enggak serupa dengan makhluk. Allah yang membuat tempat, tapi Allah tidak butuh kepada tempat. Allah ada sebelum adanya tempat. Setelah ada tempat, Allah sebagaimana adanya, sebagaimana semula, nggak ada tempat. Jadi Allahu mawjudun bila nyambung ya. Ikutin saya. Allahu mawjudun bila makan. Ikuti, Allahu mawjudun bila makan. Udah tahu? Saya bertemu. Baik, saya bertanya. Allahu mawjudun bila makan. Udah apa? Nah, coba. Allahu. Nah, artinya Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Bukan Allah ada nggak makan, bukan. Cuma tafsir semau gua. Apalagi wajib nih dan maknanya. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Karena tempat yang bikin Allah. Sebelum ada tempat udah ada Allah. Jadi tempat siapa yang bikin? Allah. Jadi Allah bertempat enggak? Enggak. Udah tuh, yakin ya? Jangan dipaham Allah nggak punya tempat, ya kemana-mana dong. Itu bisa begitu nggak orang kan? Ngayap. Ngayap mah orang, ya. Yang ayat makhluk. Allah ada tanpa tempat. Jangan dihayalkan Allah kemana-mana dong, nggak ada tempatnya. Salah juga kalau bilang Allah kemana-mana. Yang kemana-mana siapa? Makhluk. Jadi masih serupa makhluk kalau kemana-mana.
kemana-mana. Pelan-pelan aja ngajinya, yang penting masuk. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Maknanya apa itu? Dia bersamamu di mana saja kamu. Emang Allah ada berapa? Allah ada berapa? Satu. Allah ada satu. Nah, makna wa huwa ma'akum, dia bersamamu, bukan kita kemana aja Allah ngintilin. Nanti ngintilin. Nanti. Enggak satu tahu memang nomor tahu bukan sih? Ya campuran. Kalau Allah ngikutin kita, terus ngikutin kita, kan dia ngikutin siapa lagi? Misalnya siapa yang orang banyak, makhluk banyak. Nah, bukan begitu maknanya. Bukan Allah terus ngikutin kita aja gitu dengan berdisin begitu. Enggak. Allah wa ma'akum, dialah bersamamu. Apanya? Dia bersamamu mananya wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi di tiap sesuatu. Allah menyatu di tiap sesuatu, bukannya Allah itu zatnya, tapi ilmunya Allah. Jadi di mana saja kita berada, Allah Maha tahu. Gitu maknanya. Allah menolong kamu. Ketika Abu Bakar Siddiq di Goa ya, karena dikejar sama kafir Quraisy Mekah ya, hendak dibunuh ya, karena Nabi dapat bocoran ada perencanaan pembunuhan, tapi Nabi dapat apa? Bocoran. Jadi kafir Quraisy musyawarah 100 orang di gedung MPR. Nggak ada. Dulu bukan MPR, namanya Darun Nadwa. Gedung Darun Nadwa. Di situ kumpul kafir Quraisy 100 orang. Di dalam pertemuan itu membuat satu ketentuan bahwa bunuh Muhammad, kata dia. Perencanaan itu bocor. Yang bocorin siapa? Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, malam ini jangan tidur di tempat yang biasa Muhammad tidur. Lakabit hadhil lailah allati tabidu fi firashika. Jangan bermalam di malam, jangan tidur di malam ini yang biasa kau tidur di hamparanmu ya. Karena ada rencana pembunuhan. Kemudian Nabi mensiasati yang disuruh tidur Sayyidina Ali dikasih dengan selimut yang hijau ya. Nabi hendak hijrah di malam hari ya. Akhirnya ya keluar di malam hari, orang yang di sekeliling rumahnya menjaga-jaga Nabi keluar dia tidak tahu karena dibacain Yasin sampai wajangan min baini aydihim dan min khalfihim dan fa'abu sainahu ayun sibun. Akhirnya dia keluar kagak pada lihat. Dia keluar dari lihat. Kemudian ditaruh di tanah gitu orang-orang dari pulas ya. Jadi kita kalau mau dicegat orang tidak bacain Pak Husainahu Ahum Ayun Sirun. Tangkap juga. Ya. Nah, itu ayatnya sama.
Amalannya sama, tergantung yang baca. Doanya diterima apakah? Kadang-kadang maling yang baca itu. Diterima aja mau, terima. Iblis aja doa diterima. Maling. Kelihatan itu nggak ada sebetulnya. Oh, dia baca tak beribu amsor, bahwa itu amsor, bahwa latiful khabir. Supaya dapat lihat kita lewat. Wah, ya. Yang ngamalin siapa? Maling. Mustajab nggak? Dan itu terserah Allah. Allah terima. Iblis doanya terima nggak? Iblis doa. Apa namanya? Anjirni, Rabbi anjirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan hidup sampai manusia dibangkit dari kubur yang dimatikan saya. Selama manusia masih ada, saya berikan kesempatan buat goda Bani Adam. Kata Allah, innaka minal munzirin. Ya, engkau termasuk yang saya tunda kematiannya. Selama manusia masih ada di muka bumi, saya kasih kesempatan goda. Tapi kalau Bani Adam nanti itu setelah kepleset digoda sama setan, sama iblis, dia tobat, aku ampuni dosanya. Gitu. Jadi kepleset dosa, dia tobat, diampuni. Kepleset lagi, tobat lagi, kepleset lagi, tobat lagi. Allah masih terima nggak? Terima, selama nafas belum ditemukan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughfir. Allah itu menerima taubat hambanya selama nafas belum ditemukan. Berapa kali salah kek, berapa tingginya itu dosa kek. Kalau yang bersangkutan, kalau manusia itu taubat selama nafas belum, salahnya berapa kali juga, ya. Tapi kalau orang bikin salah sama kita 3 kali, sononya kita maafin nggak? Enak aja, maaf. Loh, kalau kita pelit sama maafin orang, kalau Allah murah memaafkan orang. Jadi kesalahan sama Allah itu rada-rada gampang minta maafnya, tapi jangan gampang-gampangin ya. Kalau kesalahan sama manusia pelit sama maafin, betul? Ya, itu udah begitu. Ya. Jadi ditemani siapa? Kami keluar Abu Bakar Siddiq. Bukan. Temani saya hijrah. Siapa yang nyuruh? Kata Abu Bakar. Nyuruh Allah. Nyuruh Allah nyamper. Abu Bakar nangis. Nah, bukan nangis karena namanya disebut sama Allah. Kalau orang hamba manusia nyebut nama Allah biasa, tapi kalau Allah nyebut nama orang itu untuk menemani Nabi Muhammad luar biasa, makanya nangis. Nah, nangis ada 2. Ada nangis girang, ada nangis girang, ada nangis sedih. Nah, itu nangis apa tuh dari Bapak? Girang, menit. Kalau orang mau nikah girang nggak? Nangis nggak? Nangis apa tuh? Nangis girang, ya. Kalau istrinya mati, nangis nggak? Nangis apa itu? Nangis sedih atau girang? Tuh, kalau lakinya meninggal, nangis nggak? Nangis apa? Kalau kematian itu sedih. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi. Gila. Nah, nangis apa? Sedih. Ya tafsirin sendiri aja lah. Ya, kenapa girang? Ya, kenapa girang? Sedih. Iya. Ditinggal kasih ya. Nah, ketika Nabi bersama Abu Bakar Siddiq
goa itu, Abu Bakar itu masuk duluan. Jadi masuk duluan. Takut nanti Nabi dicatat ular ya, karena itu katakan kayak sumur mati ya. Itu turun ke bawah. Tahu-tahu Abu Bakar Siddiq itu kelihatannya ketakutan ya, karena dia injak itu ada binatang ular ya. Nah, kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kami. Maksudnya Allah menolong kami gitu ya. Allah menolong kita. Allah menolong kita. Bukan Allah ada di situ. Allah menolong kita, gitu maknanya. Allah ma'ana. Allah bersama kita, Allah menolong. Allah menjaga. Bukan Allah di situ bertempat. Jadi ilmunya Allah, pemeliharaannya Allah yang ya. Kemana ma'ana. Allah bersama kita. Jangan dihayalin, Allah ngintilin aja gitu. Jangan dihayalin juga Allah ada di depan, di belakang, di atas, di bawah, kanan, kiri. Allah maujudun bila Allah ada tanpa tempat. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah duduk di atas aras, karena ada ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah menguasai aras. Itu Allah menguasai aras, bukan Allah duduk di aras. Kalau duduk kan bisa diukur gedenya, ya, luasnya, ya, tingginya sih. Duduk. Masa Allah diukur? Masa Allah punya apa? Pinggul, ya. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa yang dijadikan dasar bahwa Allah ada di atas. Sebagaimana ada sebagian orang kalau ditanya ada urusannya beres belum, apa maju apa enggak, apa ada apa enggak, itu mah bagaimana yang di atas, kan begitu ngomongnya ya. Ketika orang itu ngomong bagaimana yang di atas, pikirannya kayak apa? Allah ada di atas, duduk di kursi sana begitu. Itu tidak kenal Allah, belum kenal Allah kalau begitu, belum kenal Allah. Gak sah ibadah kalau kita mengatakan bahwa Tuhan ada di atas duduk. Allah ada di atas duduk. Karena berdasarkan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan sedang istiwa di atas aras. Kita namanya istiwa, namanya duduk. Itu jadi serupa dengan makhluk. Maka ibadah kita, kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali kenal yang disembah, yaitu Allah. Kenal dalam arti laisa kamitslihi, Allah tidak serupa dengan sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Nah,